Halo guys, bertemu lagi dengan Ika Film. Ika Film akan membahas film yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes 2024. Film ini menceritakan tentang kera yang pintar yang bernama Noah yang mencoba menyelamatkan klannya sendiri, yang diperbudak dari klan kera yang haus dengan kekuasaan, dan menguak misteri yang dibuat manusia dahulu kala dari sejarah Caesar yang tidak terungkap. Dan tak berlama-lama lagi langsung ke alur cerita filmnya, let's go! Film diawali dengan kematian Caesar, pemimpin semua peradaban pertama bangsa kera, yang meninggalkan banyak hal yang belum terungkapkan bangsa kera. Film dibawa ke generasi berikutnya dari peradaban jauh dari Caesar, bersama trio kera muda sekawan, dari klan elang, yang bernama Noah, Sona, dan Anaya, yang sedang mencari telur elang, untuk upacara ikatan. Karena memang klan elang ini, melatih elang dari kecil, untuk membantu klannya dalam berburu ikan. Mereka pun melihat burung elang yang sedang mengerami telurnya. Sampainya, elang itu pergi mereka pun menghampiri telur tersebut. Akan tetapi telur itu pun berjumlah 3 ekor. Noah pun menyuruh kedua temannya mengambil 2 telur tersebut, dan Noah pun akan mencari telur yang lain. Dikarenakan klan elang membuat peraturan, untuk menyisakan 1 telur dari buruan. Noah pun tak sengaja melihat sarang burung di seberang bukit curam. Noah pun mengambil besi, dan melompat ke seberang tebing tersebut. Noah pun berhasil menggapai sayang elang itu. Hal yang tak terduga pun muncul, dengan elang yang menyadari telurnya yang akan dicuri, menyerang Noah, sampai Noah pun terjatuh dari tebing itu. Untung saja Noah pun selamat dengan bergelantungan dari reruntuhan, serta berhasil mendapatkan 1 telur tersebut. Singkat waktu mereka yang akan pulang ke klan, Noah menyadari selimutnya hilang dari kuda. Di saat itulah mereka melihat manusia yang pertama kalinya, yang bersembunyi di balik pepohonan. Sona pun langsung melempar ke arah manusia tersebut sampai lari terbirit-birit. Mereka pun yang penasaran mengejar manusia itu sampai ke terowongan. Si manusia itu pun meninggalkan selimut Noah, yang mengait di semak-semak. Mereka pun ketakutan untuk memasuki terowongan tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengambil selimut, dan pulang ke klan mereka. Sesampainya di klan elang, diperlihatkan klan elang, yang menjadikan para elang-elang itu, untuk berburu ikan. Noah pun bertemu dengan ibunya yang bernama Dar, yang meminta Noah untuk bertemu dengan ayahnya yang merupakan ketua klan elang. Langsung saja Noah menemui ayahnya, yang sedang merawat para elang. Noah berbicara kepada ayahnya yang bernama Koro. Noah pun membahas tentang ritual ikatan besok pagi. Namun Koro mencium bau manusia dari selimut Noah. Koro pun marah, mencurigai Noah, jika Noah pergi keluar hutan dan bertemu dengan manusia. Namun Noah membantah apa yang dikatakan Koro, jika dirinya tidak keluar hutan, malah sebaliknya, manusia yang memasuki hutan. Koro yang percaya perkataan Noah, langsung mengatakan, jika manusia selalu membuat masalah. Koro pun membawa selimut Noah untuk bukti jika manusia telah memasuki hutan. Noah pun bertemu dengan prajurit klan, yang bernama Oda. Oda pun mengatakan jika dirinya akan pergi, untuk mencari manusia itu, karena telah melanggar batas wilayah. Singkat waktu di malam hari Noah yang sedang memperbaiki jemuran ikan, mendengarkan suara sesuatu dari dalam gubuk. Dan benar saja Noah pun menemukan, seorang manusia, yang sedang mencuri ikan. Langsung saja manusia itu pun menabrak Noah, dan manusia itu pun melarikan diri. Noah pun yang akan mencoba mengejar manusia itu, menyadari sesuatu. Hal yang tidak diinginkan Noah pun terjadi, dengan telur elang di tasnya telah pecah akibat serangan manusia. Noah pun yang tidak ingin membuat malu ayahnya, memutuskan untuk mencari telur elang malam itu juga seorang diri, karena ritual akan diadakan besok pagi. Singkat waktu di perjalanan Noah pun mendengar suara keributan para kera. Noah pun berlahan mendekati suara itu. Dan hal yang terduga, Noah pun melihat para pasukan dari klannya sendiri, yang dikirim oleh ayahnya, untuk mencari manusia itu, telah mati. Tanpa diduga Noah pun dikejutkan Oda yang sedang sekarat. Oda pun mengatakan jika klan elang sedang tidak baik-baik saja, Oda pun mati.
Noah yang akan pulang ke klan, akan tetapi Noah pun mendengarkan pasukan kera berkuda. Noah pun langsung sembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan klan yang bernama klan Proximus, yang jauh dari tempat wilayah klan Elang. Salah satu klan Proximus pun berhasil menemukan selimut Noah, yang beraroma manusia. Langsung saja kapten dari klan Proximus itu yang bernama Silva, menyuruh pasukannya mencari bau manusia itu. Akan tetapi Noah yang lupa menyembunyikan kudanya, sehingga kudanya Noah dipukul oleh Silva bertujuan untuk menunjukkan tempat asalnya, mereka pun mengikuti kudanya kembali ke klannya. Menyadari klannya dalam bahaya, Noah pun berlari sekencang mungkin, untuk sampai ke desa terlebih dahulu. Sampainya di desa Noah pun melihat hal yang tidak diinginkan, dengan desa klan Elang yang dibakar, dan anggota klan diserang oleh anggota klan Proximus. Noah pun yang akan menyelamatkan ibunya. Dan si ibu pun menyuruh Noah untuk menyelamatkan ayahnya di atas. Noah pun pergi menuju ayahnya. Tak lama Silva pun menyuruh para pasukannya, untuk membawa anggota klan Elang, ke tempat klan Proximus, untuk menjadi tawanan di sana. Noah yang berhasil naik ke atas, untuk menyelamatkan ayahnya. Dan Koro pun menyuruh melepaskan ikatan para Elang. Namun Silva pun datang menghampiri mereka, dan menyerang Koro. Noah yang melihat ayahnya tersiksa. Noah pun mencoba menolong ayahnya. Namun Silva yang lebih kuat dari mereka. Silva pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Silva pun berhasil membunuh Koro, dan Noah pun jatuh ke bawah. Di pagi hari, Noah yang tersadar, melihat desanya yang hancur. Noah pun menghampiri ayahnya, yang sudah tiada. Noah pun berjanji di hadapan ayahnya, jika Noah akan membawa klannya kembali ke desa. Setelah memakamkan ayahnya, Noah pun pergi dari desanya, untuk menemukan klannya, dan membawa tongkat listrik dari klan Proximus. Singkat waktu di perjalanan, Noah pun menemukan selimut ibunya, yang menandakan jika klan Proximus yang membawa klan Elang melewati jalan ini. Di perjalanan Noah melihat asap. Noah pun menghampiri asap tersebut. Dan asap itu berasal dari bawah tanah. Tiba-tiba Noah pun terjatuh dan masuk ke bawah tanah tersebut. Di bawah tanah, Noah pun bertemu dengan seekor orang utan, yang bernama Raka. Raka pun menodongkan senjatanya, sambil bertanya kepada Noah identitas Noah, dan apa yang telah terjadi. Noah pun menjelaskan semuanya kepada Raka, jika dirinya korban yang sedang mencari klannya, yang dibawa oleh klan Proximus. Raka pun percaya perkataan Noah, dan mengajak Noah untuk berteman, karena Raka juga korban. Dia pun mengatakan jika seluruh klannya sudah mati, dan Raka pun sedang mengeramasi anggota klannya yang mati. Raka pun memberitahu Noah jika dirinya pengikut kepercayaan Caesar. Raka pun mengatakan jika Caesar tidak mungkin membunuh atau menindas sesama kera. Raka pun mengatakan lagi, seiring berjalannya waktu, sejak kematian Caesar, banyak klan kera yang salah artian ajaran dari Caesar, yang menyimpang dari ajaran Caesar, contohnya dari klan Praxiumus. Dan Raka pun akan membantu Noah mencari klannya. Singkat waktu di malam hari, mereka pun menyadari jika seorang manusia memperhatikan mereka. Raka yang mengetahui hal itu melemparkan makanan, dan manusia yang kelaparan itu pun menghampiri makanan itu. Melihat manusia itu menggigil kedinginan, Raka pun memberikan selimut dari ibunya Noah. Dan manusia itu bernama Mae. Noah yang marah, karena selimut ibunya diberikan kepada Mae. Noah pun mengatakan ajaran ayahnya, jika manusia selalu membuat masalah untuk bangsa kera, dan bangsa manusia sangat berbahaya. Raka pun menjelaskan jika, bangsa kera dan manusia dahulunya hidup berdampingan, banyak kera yang dibesarkan oleh manusia, itulah ajaran perkataan Caesar kepada bangsa kera, yang sesungguhnya. Singkat waktu Noah terbangun, dan menemukan teleskop. Noah pun melihat lensa, dari teleskop itu, Noah yang melihat, terkejut melihat seluruh langit semesta alam sekitar. Noah pun heran, dan mempertanyakan kepada dirinya sendiri, siapa yang membuat alat tersebut. Singkat waktu di pagi hari, Raka yang akan pergi mencari klan Elang pun mengajak Mae, untuk keselamatannya serta sembari mencari klannya Mae.
Di perjalanan mereka melihat kuda zebra, dan bangsa manusia primitif, yang sedang minum di sungai. Mae pun menangis karena zaman sudah berubah karena manusia primitif lebih rendah dari bangsa kera. Raka pun menyuruh Mae untuk bergabung bersama orang-orang primitif itu. Di saat itu juga Raka pun memberikan kalung simbol sesar kepada Noah. Di saat mereka akan pergi dan meninggalkan Mae, tak disangka-sangka Silva bersama klannya pun datang, untuk memburu para manusia primitif itu. Noah yang menyadarinya kembali, untuk menyelamatkan Mae, dari klan Proximus tersebut. Selesainya kejar-kejaran, Mae pun bersembunyi di semak-semak. Silva pun menyuruh pasukannya untuk mencari Mae. Mae pun terpojok, dan berteriak meminta pertolongannya Noah. Noah yang mendengarkan teriakan Mae, langsung saja menghampirinya untuk menyelamatkan Mae. Raka yang melihat Noah kewalahan, mencoba membantunya. Dan mereka pun berhasil, melarikan diri dari klan Proximus. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi, dan beristirahat di sebuah tempat. Mae pun mulai bercerita tentang keluarganya yang dibunuh oleh para klan kera yang tidak diketahui nama klannya, sampai menyisakan Mae seorang diri. Mae juga mengetahui tempat dari klan Proximus, yang membawa klan elang di suatu tempat. Mae pun akan membantu Noah ke tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan, melintasi jembatan. Setibanya di tengah jembatan, Silva pun datang beserta pasukannya, yang mengepung mereka. Mereka yang menyerang membuat Mae jatuh ke sungai, untung saja Mae pun terselamatkan jaring. Raka yang akan menyelamatkan Mae, sedangkan Noah berhasil dilumpuhkan. Raka yang berhasil menyelamatkan Mae, tiba-tiba jaring-jaring itu putus dan menyisakan sebagian tali. Raka yang terancam, Silva pun datang dan memutus tali tersebut. Raka pun hanyut terbawa arus sungai. Singkat waktu di perjalanan mereka ditawan oleh Silva, menuju klan tempat Proximus di suatu tempat di pinggir pantai. Diperlihatkan para klan elang bersama klan semua bangsa kera, yang sedang dipekerjakan paksa, menguras air laut untuk memperluas daratan, untuk suatu tujuan, untuk membuka berangkas petunjuk dari sesar dan entah apa isi di dalam berangkas tersebut. Di sana Noah bertemu dengan Sona. Sedangkan Mae dibawa ke bangkai kapal terbengkalai, yang dijadikan tempat tinggal dan bertemu seorang pria manusia, yang bernama Trevatan yang bekerja untuk Raja Proximus. Beralih ke Noah, yang dibawa oleh Sona, bertemu ibunya. Mereka yang sedang melepaskan rindu, dihentikan oleh Raja Proximus untuk berkumpul, di depan berangkas tersebut. Raja Proximus pun datang, dan menyuarakan jika dirinya seorang raja semua klan kera. Raja Proximus pun mengaku jika dirinya adalah Raja Caesar, yang agung. Raja Proximus pun menyuruh para pekerja kera untuk membuka berangkas, menggunakan rantai, beserta bahan peledak. Para kera pekerja pun, mulai menarik rantai itu guna membuka berangkas itu. Para kera pekerja pun gagal, dan sebagian mereka mati. Raja Proximus yang kesal, mengatakan jika besok akan mencoba membuka berangkas itu lagi, dan tidak peduli dengan para kera yang mati. Mae yang melihat tingkah kepemimpinan Raja Proximus kesal, dan meminta penjelasan kepada Trevatan. Trevatan pun mengatakan jika dia tidak peduli dengan para kera, dan dirinya berhutang nyawa kepada Raja Proximus, karena telah menyelamatkan hidupnya dari serangan kera dari klan lain. Trevatan pun bersedia menjadi guru sejarah Raja Proximus seumur hidupnya. Trevatan pun mengatakan jika Mae harus menerima semua takdir, karena zaman sudah berubah. Singkat waktu dimakan siang, Raja Proximus pun mengundang Mae dan Noah. Raja Proximus pun mengatakan, jika dirinya ingin membuka berangkas itu. Setiap hari Raja Proximus menyuruh para kera pekerja untuk membuka berangkas itu dengan paksa. Raja Proximus pun percaya isi dari berangkas itu, yang akan memberikan kekuatan bangsa kera. Raja Proximus pun menemukan sebuah peta dari pakaian Mae, yang menunjukkan kepada lokasi berangkas itu. Itu artinya Mae bukan dari bangsa manusia yang bodoh.
Raja Proximus pun meminta Mae untuk membuka berangkas itu. Langsung saja Mae pun menolak. My fault. It is not yours! Raja Proximus pun membawa menjauh dari Mae, dan mempengaruhi Noah, dan mengatakan jika manusia tidak dapat dipercaya, manusia sangat berbahaya jika diikuti. Raja Proximus pun tidak mau jika bangsa kera kembali ke kandang-kandang seperti di penjara seumur hidup, ujar Raja Proximus. Raja Proximus pun mengatakan, jika prajuritnya pernah menemukan Mae menggunakan pakaian yang bersih, serta senjata yang berbahaya, seperti menjalankan misi. Singkat waktu di malam hari, Noah yang menemui Mae, dan menanyakan apa yang direncanakan Mae. Mae pun sulit untuk menjelaskan, dan meminta Noah untuk membantunya memasuki berangkas itu. Noah yang masih terpengaruh perkataan Raja Proximus, jika manusia sangat berbahaya. Noah pun menanyakan kepada Mae, apakah manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Mae pun mengatakan, jika dahulu kala bangsa kera dibesarkan oleh bangsa manusia. Akan tetapi manusia melakukan kesalahan, dengan menguji virus ke seekor kera, dan kera itu menjadi pintar. Noah pun langsung mengingat apa yang dikatakan Raka waktu itu. Mae pun berjanji akan menolong klan elang untuk kembali ke desanya jika dirinya membantu Mae. Dan mereka pun bersepakat untuk bekerja sama. Singkat waktu Noah pun meminta bantuan Sona dan Anaya. Mereka pun menemui Mae, yang sedang mempersiapkan bahan peledak di bendungan. Untuk menjalankan rencananya, setelah semuanya siap, Mae pun dihampiri Trevatan. Trevatan yang tahu rencana Mae, menyuruh Mae untuk membatalkan rencananya, karena sangat berbahaya jika diketahui Raja Proximus. Mae yang sudah matang akan rencananya itu, membantah Trevatan, dan malah mengajak Trevatan untuk menjalankan rencananya itu. Trevatan pun menolak dan akan mengadukan ke Raja Proximus. Untung saja Mae yang sigap langsung menyerang Trevatan, sampai meninggal. Noah pun terkejut dan takut, dengan kemampuan bertarung manusia, yang membunuh tanpa alat dan suara. Setelah semuanya beres, mereka pun melanjutkan rencananya dengan menyusuri bebatuan pinggir laut. Inilah alasan Mae mengajak Noah, untuk menjalankan rencananya, untuk menaiki tebing bebatuan, yang curam karena manusia tidak akan bisa menaikinya. Sampainya mereka di atas, mereka pun memasuki saluran udara, yang terhubung ke dalam. Tibanya di dalam, Noah beserta kawannya terkejut, karena mereka belum pernah melihat tempat seperti ini. Mae pun menuju saluran listrik, dan berhasil menyalakan semua listrik di dalam berangkas itu. Mae pun menyuruh Noah bersama kawan-kawan menunggu sedangkan Mae akan mencari sesuatu. Selagi menunggu Mae, para kera memasuki ruangan. Noah pun menemukan buku, dan membuka buku kebun binatang, yang di dalamnya berisi kera beserta hewan-hewan lain yang sedang dikurung, disaksikan oleh para manusia. Noah pun mempercayai perkataan Proximus ada benarnya. Beralih ke Mae, yang sedang mencari barang dia cari. Tak sengaja Mae pun menemukan senjata komplit beserta pelurunya. Mae pun berhasil menemukan barang yang dia cari. Langsung saja Mae pun menghampiri Noah, untuk melancarkan misi selanjutnya. Noah bersama kawannya pun terkejut dengan semua senjata di sekitarnya. Mae pun menuju pintu berangkas, dan membuka berangkas itu dari dalam. Mae pun sambil menunggu pintu berangkas itu terbuka. Mae pun mengatakan kepada Noah jika Noah harus bergerak cepat menyelamatkan klannya. Sampainya pintu itu terbuka, tiba-tiba Raja Proximus pun sudah menunggu di depan pintu tersebut. Raja Proximus pun sangat senang dengan penemuannya tersebut. Para prajurit Proximus pun menyandra Sona, agar Noah mengaku apa yang direncanakan Mae. Mae yang panik mengeluarkan pistol, yang tidak diketahui bangsa kera. Mae pun menembak prajurit Proximus yang menyandra Sona sampai meninggal. Bukannya marah, Raja Proximus pun malah senang, karena senjata yang diinginkan Raja Proximus telah ditemukan. Raja Proximus pun menanyakan senjata-senjata itu. Mae yang enggan memberitahu. Langsung saja Mae pun berlari untuk meledakkan bendungan laut. No! Seketika mereka pun mencoba menyelamatkan diri. Sesudahnya di dalam, Noah pun menyuruh klan elang untuk terus menaiki tempat itu. Di sisi lain Noah pun akan menghadapi Silva.
Di pertarungan yang sengit, Noah menggunakan otaknya untuk menjebak Silva, membawanya ke tempat sempit untuk menjebaknya sampai mati tenggelam. Setibanya di atas, Noah pun dikejutkan oleh Raja Proximus. Noah yang babak belur, langsung menyanyikan yel-yel, lagu kebangsaan klannya. Di saat itu juga klan elang mengikuti yel-yel dari Noah. Tiba-tiba para elang pun satu persatu menyerang Proximus. Proximus pun terjatuh ke bawah tebing oleh para elang-elang itu. Singkat waktu, Noah pun yang berhasil membawa para klannya ke desa kembali, dan membangun kembali klannya. Di saat itu juga Mae pun menghampiri Noah, untuk mengucapkan selamat tinggal. Noah pun tiba-tiba mengatakan, jika apa yang dikatakan Proximus benar, manusia sangat berbahaya, manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan mereka, dengan membuat alat-alat sangat berbahaya, untuk bangsa kera. Mae pun mengatakan jika bangsa kera bisa untuk belajar untuk menghadapi manusia, di kemudian hari. Noah pun memberikan kalung dari Raka kepada Mae, untuk mengingatkan Mae kata-kata Raka dari Caesar, jika manusia dan kera bisa hidup berdampingan di kemudian hari. Kemudian Mae pun pulang ke tempat asalnya. Dan perkataan Proximus pun benar. Mae adalah seorang utusan koloni manusia yang menjalankan misi untuk mencari kunci uraian satelit komunikasi. Mae pun memberikan alat itu kepada petugas di sana untuk menghubungi manusia yang selamat dari muka bumi ini. Hello? Do you hear me? Yes, hello? It's good to hear another voice out there. Di akhir film, Noah pun membawa Sona ke teleskop yang belum pernah Sona lihat. Dan itulah alur cerita film Kingdom of the Planet of Apes 2024. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Dan tolong bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan like, jika ada masukan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.